Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah Komunikasi Pembangunan yang disusun oleh kelompok 5. Anca Medika, Yogi Hardiansah, dan saya sendiri Wahyuni Afrianti. Baik, yang pertama saya menjelaskan terlebih dahulu kekuasaan dan pemberdayaan dalam organisasi. Pada dasarnya, organisasi mempunyai sifat berusaha memenuhi beberapa jenjang keteraturan tertentu sehingga dapat bertahan dan menyampai tujuannya. Ini berarti organisasi harus dapat mengajak anggotanya bersikap dengan cara-cara yang bermanfaat bagi organisasi. Ini dapat meliputi suatu keteraturan atau order yang dirundingkan, tetapi peraturan manusialah yang melibatkan pelaksanaan kekuasaan individu yang berhubungan dengan organisasi atau mereka untuk melakukan hal ini dengan menggunakan kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa organisasi memiliki tujuan tertentu dan memiliki sifat untuk selalu dapat memenuhi tujuan tersebut. Usaha mereka untuk melaksanakan hal ini adalah dengan melakukan kekuasaan. 1989 mengemukakan bahwa organisasi pada dasarnya adalah pengendalian dalam memperluas kekuasaan melalui pendelegasian. Orang harus dapat menyatukan delegasi dengan kekuasaan yang mengesahkannya. Dalam kebanyakan kasus individu dalam organisasi juga menginginkan rasa kendali, self-control. Kekuasaan apa yang digunakan dan bagaimana menggunakannya penting bagi masalah kepentingan siapa yang dilayani dan untuk tujuan apa. Organisasi menggambarkan suatu bagian nyata dari kehidupan dan identitas pribadi. Istilah pemberdayaan empowerment merujuk kepada proses yang menyangkut cara individu menggunakan kekuasaan dalam organisasi bertradisional, mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan perorangan untuk menentukan dan membatasi hasil-hasil. Ada pula yang melihat kekuasaan sebagai pengaruh yang sebenarnya. Contoh kasusnya, ketika saya menjadi ketua dalam suatu komunitas organisasi, di dalam komunitas itu mempunyai banyak peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap individu-individu yang ada. Salah satu contoh peraturannya adalah saya memerintahkan kepada anggota-anggota yang tergabung di dalam komunitas saya untuk selalu berkumpul di tempat yang telah ditentukan dalam satu minggu sekali. Peraturan ini wajib dijalankan walaupun saya mengetahui mereka mempunyai acara atau kegiatan. Tetapi saya tidak peduli hal itu karena di sini saya sebagai ketua komunitas organisasi berhak dan berkuasa membuat peraturan. Pada dasarnya, organisasi mempunyai sifat berusaha memenuhi beberapa jenjang keteraturan tertentu sehingga dapat bertahan dan mencapai tujuannya. Ini berarti organisasi harus dapat mengajak anggotanya bersikap dengan cara-cara yang bermanfaat bagi organisasi. Ini dapat meliputi suatu keteraturan, order yang dirundingkan, tetapi peraturan manusialah yang melibatkan pelaksanaan kekuasaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan subjek topiknya. Yang tadi tentang topiknya. Yang pertama, konsep kekuasaan dan organisasi. A. Klasifikasi kekuasaan. Ada 5 kategori sumber kekuasaan sosial yang diidentifikasikan oleh psikologi John Ferrit dan Bertram Raven. Di antaranya, 1. Kekuasaan penghargaan atau reward power.
Sumber kekuasaan ini didasarkan pada kemampuan orang untuk mengontrol sumber daya dan memberi penghargaan kepada orang lain. Selain itu, orang yang diberdayakan harus menghargai jenis penghargaan ini. Dalam konteks organisasi, manajer harus mempunyai penghargaan potensial seperti peningkatan gaji, promosi, informasi penghargaan, umpan balik, dan penghargaan lain yang tersedia untuk mereka. Dalam konteks pembelajaran operat, hal ini berarti manajer mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan dorongan yang positif dalam konteks motivasi harapan. Hal ini berarti orang yang mempunyai kekuasaan untuk menyediakan valensi positif dan orang lain menilai kemampuan tersebut. 2. Kekuasaan koensif atau coercive power. Sumber kekuasaan ini tergantung pada ketakutan. Orang dengan kekuasaan koensif mempunyai kemampuan untuk menimbulkan konsekuensi hukuman atau aversif pada orang lain, atau paling tidak melakukan apa yang diyakini orang lain akan menghasilkan hukuman atau hasil yang tidak diinginkan. Dalam konteks organisasi, manajer sering mempunyai kekuasaan koensif di mana mereka dapat memecat atau menurunkan orang yang bekerja pada mereka atau memotong gaji mereka. 3. Kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Kekuasaan legitimasi hampir serupa dengan otoritas dan berhubungan dekat dengan kekuasaan penghargaan dan koensif karena orang dengan legitimasi juga berada dalam posisi memberi penghargaan dan penghukum. Perbedaannya, kekuasaan legitimasi tidak bergantung pada hubungan dengan orang lain, tetapi lebih kepada posisi atau peranan yang dimiliki seseorang. Misalnya, orang memperoleh legitimasi dikarenakan gelar mereka atau kapten atau wakil presiden eksekutif atau posisi tertua dalam keluarga atau pegawai dalam perusahaan daripada kepribadian mereka atau bagaimana mereka mempengaruhi orang lain. Subjek yang kedua, komunikasi dan proses pemberian kekuasaan. Konsep pemberian kekuasaan atau pemberdayaan, empowerment, memiliki beberapa dimensi. Choger dan Kanungo menyatakan bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dari arti relasional dan motivasional. Aspek relasional menegaskan kepada masalah pembagian kekuasaan antara manajer dan bawahan. Ada usaha untuk melonggarkan hierarki dan menekankan pemecahan masalah bersama-sama. Aspek motivasional merujuk pada kebutuhan hakiki, pada suatu keyakinan dan kemampuan pribadi. Melalui teknik ini, pegawai merasa memiliki kekuasaan. Jadi, memberdayakan dalam arti motivasional di sini adalah mempercayai kemampuan setiap orang mencakup kebutuhan dan hak setiap orang untuk merasakan bahwa dirinya mampu berprestasi
dan efektif. Untuk hal seperti ini ada resiko, yaitu kesalahan mungkin saja terjadi, tetapi apabila mereka mampu mengatasi perasaan percaya atas kemampuan dirinya akan semakin kuat. Diberdayakan dalam organisasi berarti mengetahui argumentasi yang diterima serta cara-cara yang diterima untuk menggunakannya. Dalam hal ini berarti kita tidak dapat lepas dari praktek komunikasi dalam organisasi. Dalam organisasi, manusia akan merasa tidak berdaya apabila mereka tidak memiliki akses terhadap informasi yang mempengaruhi pekerja dan kesejahteraan mereka. Ambiguitas peranan, harapan terhadap peranan yang berlebihan, serta konflik juga merupakan faktor kontekstual yang dapat menciptakan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan adalah memberikan kesempatan pada pegawai yang memungkinkan pegawai menggunakan kemampuannya. Di samping itu, iklim komunikasi yang aman, terbuka, dan masuk akal harus diciptakan kondisi yang memungkinkan manusia mengetahui peran mereka, apakah pentingnya peran tersebut bagi organisasi secara keseluruhan, serta memungkinkan keterlibatan bersama terhadap hasil merupakan cerminan lingkungan yang melaksanakan pemberdayaan. Dalam hal komunikasi dan pelaksanaan kekuasaan, kita tidak perlu melihat kekuasaan selalu dalam arti negatif. Kekuasaan itu positif dalam arti bahwa ia dapat menyebabkan tujuan tercapai dan masalah terselesaikan. Kanter memandang bahwa kekuasaan tidak sebagai dominasi hierarkis, melainkan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu. Organisasi harus mencerminkan penggunaan kekuasaan yang bijaksana. Yang ketiga, komunikasi dan pelaksanaan kekuasaan. Kita akan membicarakan bagaimana hubungan antara komunikasi dengan kekuasaan. Yang dimaksudkan dengan kekuasaan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengontrol dan mempengaruhi lingkungannya atau orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan. Seorang psikologi sosial, John R. P. Fritz dan Bertram Raven, dalam studi klasiknya tahun 1959 mengembangkan skema sumber kekuasaan yang digunakan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan itu memainkan peran dalam suatu hubungan tertentu. Fritz dan Raven lalu memperkenalkan 5 metode kekuasaan, yakni Corpus Power, kekuasaan yang bersifat memaksa; Reward Power, kekuasaan panutan; dan Extreme Power, kekuasaan karena keahlian. Mari kita membahasnya satu persatu. 1. Kekuasaan paksaan atau Conflict Power. Jenis kekuasaan ini mengandung unsur pemaksaan. Pada konteks ini, seseorang melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak ingin dilakukan. Tujuan utama dari kekuasaan tipe ini adalah untuk mendatangkan kepatuhan. Kekuasaan paksaan berkait dengan perilaku hukuman yang mungkin di luar
ekspektasi peran normal seseorang. Sumber kekuasaan ini sering dapat menyebabkan masalah dan dalam keadaan tertentu dapat cenderung menimbulkan pengalahan gunaan, hal mana kekuasaan dari paksa bisa menyebabkan perilaku tidak sehat dan tidak puasan di tempat kerja. Pada kekuasaan paksaan, sang pemimpin cenderung menggunakan ancaman dalam gaya kepemimpinan mereka. Bawahan patuh dan taat kadang-kadang karena takut dipecat atau diturunkan pangkatnya. 2. Kekuasaan balas jasa atau imbalan atau reward power. Kekuasaan imbalan ini muncul karena kenyataan menunjukkan bahwa umumnya orang baru mau melakukan sesuatu bila mereka tahu akan menerima imbalan daripada apa dilakukan itu. Jadi, seseorang akan tanggapan dan patuh pada perintah bila memandang bahwa imbalan yang ditawarkan seseorang untuk organisasi mungkin sekali akan diterimanya. Bentuk-bentuk imbalan yang paling populer adalah menawarkan kenaikan gaji, promosi, dan atau sekedar pujian. Namun masalahnya, bila orang tersebut memandang imbalan yang ia terima memiliki nilai yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka akan melemahkan kekuasaan dari pihak yang berkuasa. Baik, mungkin cuma itu dari kelompok kami, dari saya, dari perwakilan kelompok 5, mengucapkan terima kasih. Thank you semuanya. Semoga materi kami bermanfaat bagi kita semua.